Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Naam. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaika wa jami'al hadirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardi. Mudabbiril khalaiqi ajma'ina. Ba'ithir Perbaiki itu harokatnya. Mudabbiril khalaiqi ajma'ina ba'isi rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallifin ilal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'id dini biddalailil qat'iyyati wa wadihatil barahini ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqina al-mukarramu bil Qur'anil azizi al-mu'jizatil mustamirrati 'ala at-ta'aqubis sinina bisunani al-mustanirati lil mustarshidina wa bisunani al-mustanirati panjang rohnya wa bisunani al-mustanirati lil mustarshidina al-makhsusu bi jawami'il kalim wa samahatid dini salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sa'irin nabi وعلى السائر النبيين والمرسلين وعلى كل وسائر الصاحلين. قال الشارح terjemah dulu. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dialah Rabb yang menegakkan langit dan bumi. Dialah Rabb yang mengatur makhluk seluruhnya. Dialah Rabb yang mengutus Rasul. Semoga salawat para rasul. Dialah Rabb yang mengutus para rasul. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada mereka, kepada orang-orang yang dibebankan syariat, untuk memberikan kepada mereka hidayah. Bagaimana itu? Untuk ulang. Yang mengutus para rasul salawatuhu wassalamu alaihim. Tidak usah terjemah itu sallallahu alaihi wasallam. Langsung nanti salah paham nanti ila al-mukallafin itu harus langsung terhubung dengan ba'ithir rusul ila al-mukallafin, begitu lafadznya. Terus terjemah. Dialah Rabb yang mengutus para rasul kepada mereka, kepada orang-orang yang dibebankan syariat, agar mereka diberikan hidayah dan hidayatihim, untuk memberikan hidayah kepada mereka dan menjelaskan syariat-syariat agama dengan dalil-dalil yang pasti dan dalil-dalil yang jelas. Aku memuji Allah atas seluruh nikmatnya, dan aku memohon tambahan dari keutamaannya dan kemuliaannya. Kemurahannya. Terus. Dan aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dialah yang Maha Esa dan Maha Menundukkan. Dialah yang Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah, Rasul Allah, dan kekasih Allah dan Khalilnya. Beliau adalah
beliau adalah makhluk yang utama yang paling dan beliau adalah makhluk yang paling utama. Beliau dimuliakan dengan Al-Quran yang mulia, yang mukjizatnya terus menerus berlangsung di sepanjang tahun. Dan beliau ala ta'aqubis sinin, yang mukjizat apa al-mukarramu bil Qur'anil aziz, yang dimuliakan dengan Al-Quran al-aziz, al-mu'jizah al-mustamirrah, yang merupakan mukjizat yang terus menerus berlangsung ala ta'aqubis sinin, terus menerus berlangsung ala ta'aqubis sinin. Ta'aqub apa arti ta'aqub? Seiring bergantinya tahun. Ta'aqub itu saling aqabah, mengikuti. Nah, mukjizat yang terus menerus berlangsung seiring bergantinya tahun. Dan beliau dimuliakan dengan sunnah-sunnahnya yang menerangi untuk orang-orang yang senantiasa mencari petunjuk. Dan beliau dimuliakan dengan dan beliau dikhususkan dengan kemampuan bijawami'il kalim dan kemudahan agama. Apa jawami'il kalim? Beliau dikhususkan, diberikan keistimewaan ungkapan yang singkat dengan jawami'il kalim, yaitu mengucapkan ucapan yang singkat namun padat maknanya, gitu. Ulang. Beliau dikhususkan dengan kemampuan dengan mengungkapkan ungkapan yang singkat tetapi maknanya luas atau padat, dan kemudahan dalam agamanya. Iya, dan dikhususkan dengan kemudahan dalam agama beliau. Terus semoga salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepadanya dan kepada seluruh nabi-nabi dan para rasul dan seluruh keluarganya dan seluruh orang-orang saleh. Ali kullin tanwin itu. Ali kullin dan seluruh keluarga mereka. Dan seluruh keluarga mereka dan seluruh orang-orang soleh. Ya, keluarga mereka siapa? Para nabi dan rasul. Asalnya wa ali kullihim. Kullin tanwin apa itu? Tanwin apa namanya? Iwad anil mudhaf. Tanwin iwad anil mudhaf. Asalnya wa ali kullihim, yani kulli minan nabiyyin wal mursalin. Baik. Baca syarah. Qala asy-syarih waffaqahu Allah, ibtada al-musannifu rahimahullahu kitabahu. Bagus kalau di awal sebut namanya. Sebut siapa nama al-musannif? Shalih ibn Abdullah. Anda musannif Yahya bin Sharaf. Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Abu Zakaria. Terus al-syarih namanya siapa? Qala asy-syarih Yahya ibn Antum tukar. Al-musannif itu Yahya bin Sharaf sudah tadi. Sekarang syarih. Siapa namanya? Qala asy-syarih Shalih ibn Abdullah ibn Ahmad al-Utsaimin. Nah, Syekh Shalih al-Utsaimin. Terus ibtada al-musannifu rahimahullahu kitabahu bil basmalati wal hamdalati wasyahadati lillahi bit tauhidi wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bir risalati thumma shalla wa sallama alaihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalina wa ala ali kullin wa ali kullin wa sairis salihina wa haula'i arba'i al-madhkurati arba'u al-madhkurati min wa haula'i arba'u al-madhkuratu min adabi tasnifi masyiran ila maksudihi min jam'i masyiran apa arti masyiran antum dapat? Menjelaskan, mensyariatkan. Antum cari atau karang-karang? Mensyariatkan. Mengisyaratkan.
Musyiran, musyiran. Bukan masyiran. Asyara yusyiru musyiran. Masyiran. Mu tulis. Musyiran harakati dhamma mimnya. Isyarat. Musyiran ila maksudihi min jam'i hadzal kitab. Arham. Mengisyaratkan. Ya. Terus Musyiran ila maksudihi min jam'i hadzal kitab wa huwa ibtigha'uhu jam'al ahadisi al-mawsufati bi annaha min jawami'il kalim. Mulawwihan ila dhalika bi ibaratin latifatin fi qawlihi al-makhsusu bi jawami'il kalim wal jami'i min kalim wal jami'u min kalim ma qal ada alif lamnya. Wal jami'u min al kalim ma qalla mabnahu wa jalla ma'nahu fahuwa jami'un baina kaunihi qalilal mabani al jalilul ma'ani. Qalilal mabani jalilul. Kenapa jalilu? Julail. Terserah. Julail apa? Jalil. Oh, jalil. Tapi jalil atau jalila? Jalil. Jalil. Kenapa? Maktub. Ya. Gitu orang baca itu pakai alasan, jangan sekedar baca. Terus Jalilal ma'ani. Wa jawami'ul kalim allati utiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Utiyaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nau'ani. Bedakan utiyaha. Kalau utiha fil mudhari'. Utiha, saya memberikannya. Kalau utiyah berarti madhi. Ya. Utiyah. Ahaduhuma al-Qur'anul Karim wal akharu ma sadaqa alaihi al-wasfi al-mutaqaddimu min kalamihi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu qalilal alfadhi jalilal ma'ani. Ma'ni. Gimana itu? Jalilal ma'ani. Baca. Jalilal ma'ani. Ma'ani ada alifnya. Jalilal ma'ni. Antum. Ada alifnya situ? Iya. Masa ada alifnya? Alif apa antum? Ma'ani, antum baca bagaimana ma'ani? Ma'ani ada alifnya di tengah, ma'ani gitu. Terus kenapa baca ma'ani? Jalilal ma'ni. Ma'ani, pakai ya di ujung. Terus bagaimana kalau bengkok cara bacanya? Kenapa antum ini kayak terlalu lama di luar kah bang? Ini antum sering baca ini tiap hari, makna. Jalilal ma'ni. Makna. Jalilal ma'ni. Makna. Bahasa makna. Jalilal ma'na. Makna. Jalilal ma'na. Makna. Ini jelas sekali makna. Hampir tiap hari antum baca itu makna. Mabna makna. Tarjam. Berkata pensyarah, semoga Allah memberikannya taufik. Ya, terus. Musannif, semoga Allah merahmatinya. Siapa musannif? Al-Usaim. Enggak, musannif. Masa dia bahas dirinya? Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Terus. Beliau memulai kitabnya dengan basmalah dan hamdalah dan persaksian kepada Allah dengan tauhid. Dan kemudian beliau oleh Muhammadin dan persaksian kepada Nabi Muhammad dan persaksian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan persaksian kepada seluruh nabi-nabi dan para rasul. Yang mana? Terjemah semua kosakatanya Daniel. Terjemah semua. Syahadatu lillahi bitauhid
persaksian kepada Allah dengan mentauhidkannya, wali Muhammad sallallahu alaihi wasallam birrisalah. Ada risalahnya atau tidak? Ada satu. Terjemah juga itu, tidak bisa dilangkah-langkahi. Dan persaksian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam birrisalah, dengan kerasulan, risalah. dengan kerasulan. Kemudian salawat dan salam Kemudian kepada bukan kemudian salawat dan salam itu. salawat dan salam Siapa shalla wa sallama. Siapa yang bersalawat? kemudian musannif bersalawat dan memberikan salam kepada seluruh Bersalawat dan bertaslim gitu. kemudian musannif bersalawat dan bertaslim kepada seluruh nabi, kepada beliau, alaihi, terjemah semua, kepadanya, kepada nabi, kepada beliau dan kepadanya dan kepada seluruh para nabi dan para rasul dan keluarganya dan keluarga mereka dan keluarga mereka setiap dari mereka, dan kulli ali kullin, kan ali kullihim saya bilang tadi, berarti gimana terjemahnya? Dan setiap dari keluarga mereka, dan keluarga setiap dari mereka, dan keluarga setiap dari mereka dan seluruh orang-orang soleh. Ya. Dan mereka empat ini, haulail arba al-madhkurat, dan mereka kayak itu, haula. Haula itu apa? Apa artinya haula, Daniel? Itu. Itu atau ini? Ini. Terjemah. 4. Kasih nyambung, coba latih. Coba bagaimana supaya enak didengar itu haulail al-arba'u al-madhkuratu. Bagaimana antum susun kalimatnya supaya cocok dalam bahasa Indonesia? Coba. Enggak apa-apa salah. Coba berlatih diri antum. Dan inilah 4 yang disebutkan dalam. Coba yang lain kurang pas. Ya gitu. Dan 4 yang disebutkan ini min adabi tasnif adalah gitu. Dan 4 yang disebutkan ini, apa itu yang 4 disebutkan ini? Tandai 1. Garis bawahi tadi basmalah. Garis bawahi basmalah. Kemudian hamdalah. 3 syahadatain. Sudah? 4 sallallahu wa sallam. Salawat dan taslim. Berapa semuanya? 4. Itu yang dia isyarat ke situ. Ulang terjemah Daniel. Dan 4 yang telah disebutkan ini merupakan bentuk dari adab-adab penulisan. Ya, gitu. Terus yang mengisyaratkan kepada maksud atau tujuan dari pengumpulan kitab ini. Ya, penulis mengisyaratkan, musyiran, kan itu isim fa'il. Penulis mengisyaratkan apa? Kepada tujuan beliau dalam mengumpulkan kitab ini, dalam membuat kitab ini. Paham? Terus yaitu keinginannya penulis mengumpulkan hadis-hadis yang disifati bahwasanya hadis ini merupakan bentuk dari jawami'il kalim yang mengisyaratkan kepada hal tersebut dengan ungkapan yang lembut atau indah pada perkataannya, dikhususkan bi ibaratil latifah, dengan ungkapan yang apa? Dengan ungkapan yang lembut. Ungkapan yang lembut. Pada perkataannya dikhususkan mengungkapkan ungkapan yang ringkas dengan makna luas. Ulang. Mulawwihan ila dzalika, dalam keadaan beliau mengisyaratkan hal tersebut. Mulawwihan itu mengisyaratkan, sama dengan musyiran ya. Tapi bedanya mulawwih dengan musyiran apa?
talwih, bisa dia bermakna mengungkapkan ya, lawwah yalawwihu, mengungkapkan. Dalam keadaan beliau mengungkapkan hal tersebut dengan ungkapan yang apa? Latifah, ungkapan yang apa makna latifah? Lembut, ringan. Ungkapan yang dengan ungkapan yang indah juga bisa. Terus ulang-ulang. Dalam keadaan beliau mengisyaratkan atau mengungkapkan dengan ungkapan yang lembut pada perkataannya, dikhususkan pada ungkapan yang ringkas namun luas maknanya. Yang di matan itu tadi beliau dikhususkan yaitu Nabi Muhammad. Itu kalau menerjemah usahakan kasih paham orang. Paham? Kalau antum menerjemah kasih paham orang, jangan buat orang bingung. Nanti orang yang antum ajar kebingungan. Paham ya? Begitu caranya menerjemah. Bagaimana caranya diri antum sendiri paham dan orang lain juga paham. Dalam keadaan beliau mengungkapkan hal tersebut, yaitu tujuannya. Apa tujuannya? Itu mengumpulkan hadis-hadis yang disifati dengan jawami'ul kalim. Beliau mengungkapkan hal tersebut dengan ibarat yang ringan pada ucapan beliau al-makhsusu bi jawami'il kalim. Jadi ucapan beliau yang di muqaddimah itu al-makhsusu bi jawami'il kalim, Nabi Muhammad itu diberikan keistimewaan memiliki jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang singkat namun padat maknanya. Itu mengisyaratkan kepada apa? Mengisyaratkan bahwa hadis-hadis yang nanti beliau sebutkan yang 42 hadis ini adalah hadis-hadis yang jawami al-kalim, ringkas tapi maknanya luas. Ringkas tapi maknanya luas. Baik. Lanjut, wal jami'u minal kalim. Apa yang perkataannya sedikit lafaznya, bangunannya, dan agung maknanya. Dan banyak, besar maknanya. Dan banyak maknanya. Itu makna jami'ul kalim. Al-jawami' minal kalim, yaitu jawami'ul kalim, itu maknanya maqall lama benahu, apa yang sedikit bangunan katanya. Bangunan katanya sedikit, lafadznya sedikit. Wa jalla ma'nahu, namun maknanya sangat luas, sangat besar, maksudnya sangat banyak maknanya. Terus, dan jami'ul kalim, gabungan antara perkataan yang sedikit dan perkataan yang sedikit bangunannya dan agung maknanya, besar maknanya, banyak maknanya, luas maknanya. Taib, luas maknanya. Jadi itu jami'ul kalim. Apa jami'ul kalim? Jami'ul kalim artinya sedikit lafadznya, yaitu bahasa Indonesia singkat tapi padat. Singkat tapi luas maknanya, itu jami'ul kalim. Nabi itu dianugerahi dengan apa? Jami'ul kalim, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadisnya, sebagaimana akan datang. Jawami'ul kalim ini dalam ilmu balaghah namanya al-ijaz. Al-ijaz itu dia apa? Ijaz ma kathura ma'nah wa ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nah. Ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu biwafaihi li gharadil mutakallim. Dia lafadznya sedikit, maknanya banyak, dan disertai dengan telah melingkup seluruh tujuan pembicara. Sedikit lafadznya, banyak maknanya, dan sudah menyampaikan apa yang diinginkan oleh pembicara. Kadang orang bisa meringkas, pintar juga sebagian orang meringkas, tapi dia meringkasnya saking ringkasnya sampai ada hal-hal penting yang tidak dia masukkan. Paham? Ada orang pintar meringkas, dia pintar ringkas. Misalnya kitab yang ribuan halaman dia bisa ringkas jadi ratusan halaman saja. 200 halaman misalnya atau 100 halaman. Tapi banyak hal-hal yang tidak dia masukkan, perkara-perkara penting yang tidak masukkan. Ini namanya bukan mujaz. Bukan mujaz. Tidak,
ijaz namanya. Jawami'ul kalim itu dia ijaz. Ijaz itu dia singkatnya bagus, singkatnya bagus, maknanya luas, dan maknanya itu sudah melingkup semua hal yang diinginkan. Jadi perkara penting semuanya tercakupi. Tidak ada satupun perkara penting kecuali tercakupi di dalamnya. Nah, itu namanya ijaz atau jawami'ul kalim. Dan Nabi itu dinugerahi jawami'ul kalim pada 2 wahyu yang diberikan kepada beliau, itu Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana diterangkan oleh penulis, pensyarah di situ. Terus wa jawami'ul kalim, dan jawami'ul kalim yang datang kepada Nabi sallallahu utiyaha. Terjemah yang didatangkan, yang diberikan. Yang Nabi SAW diberikan dengan apa? Yang diberikan kepada Nabi begitu. Dan jawami'ul kalim yang diberikan kepada Nabi SAW terbagi menjadi 2. Salah satu di antara keduanya itu Al-Quranul Karim. Dan yang kedua perkataan Nabi yang sesuai, ma sadaqa alaihil wasful mutaqaddim min kalamihi, yang sesuai dengan sifat, bentuk sifat yang sesuai dengan yang mencocoki sifat yang telah lewat, yang telah disebutkan. Apa maksudnya? Ini bahasanya bertele-tele, tapi maksudnya ini satu, yaitu sabda Nabi SAW yang sesuai dengan pensifatan yang sebelumnya, itu pensifatan jawami'ul kalim tadi. Paham? Al-wasful mutaqaddim itu kembali ke mana maksudnya? Jawami'ul kalim. Jadi apa yang cocok, apa yang kalau antum terjemah sebenarnya min kalamihi dulu. Min di situ tafsiriyah, menjelaskan apa itu ma. Kan ma itu apa-apa. Sebenarnya itu ma itu adalah min kalamihi. Jadi kalau antum terjemah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cocok untuk disifati sebagai jawami'ul kalim, begitu terjemahan pasnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cocok untuk disifati sebagai jawami'ul kalim. Yang mana dia mimma, yang mana dia sedikit, terus yang mana dia sedikit lafaz-lafaznya, namun agung maknanya. Iya, banyak maknanya, luas maknanya. Baik, jelas ya. Nabi itu diberikan jawami'ul kalim. Yang jawami'ul kalim itu ijaz, tingkatan balagha yang sangat luar biasa. Di mana beliau mengucapkan, apakah itu di dalam Al-Qur'an yang beliau riwayatkan dari Allah dan beliau riwayatkan dari Jibril, dan Jibril mendengarnya dari Allah, itu sangat-sangat ringkas tapi luas maknanya. Di antara contohnya misalnya dalam Al-Quran, Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun, walakum fil qisasi hayatun. Ini ayat ini pendek, pendek sekali, tapi bersamaan dengan itu luas maknanya. Luas maknanya, saking luasnya maknanya, para ahli tafsir mensyarahnya atau menafsirkannya dengan berlembar-lembar. Ketika mereka syarah ayat ini atau mereka jelaskan makna ayat ini, sangat luas. Saking luasnya, berlembar-lembar mereka habiskan kertas untuk menjelaskan maknanya. Padahal satu jumlah. Walakum fil qisasi hayatun, jumlah ismiyah, mubtada khabar di situ. Walakum fil qisasi hayatun. Nah, bagi kalian ada kehidupan di dalam qisas itu. Ini maknanya sangat luas sekali. Di dalamnya terdapat apa? Keadilan, di dalamnya terdapat keamanan, di dalamnya terdapat bahwa faedah dari qisas itu, hukum qisas itu adalah supaya tentram kehidupan manusia, supaya tidak adanya lagi pembunuhan. Nah, justru qisas itu menjaga apa? Kan qisas zahirnya apa? Menghilangkan nyawa, ya kan? Menghilangkan nyawa, membunuh orang lain, ya, membunuh seseorang yang mana dia membunuh orang lain. Iya. Ini kan zahirnya membunuh, tapi bersamaan dengan itu dia menyebabkan apa? Menyebabkan kehidupan. Kenapa? Menyebabkan kehidupan karena dengan syariat qisas akan terjaga darah manusia. Akan terjaga darah manusia. Paham ya? Walaupun dia zahirnya membunuh, karena ada seorang membunuh, misalnya kita bunuh juga dia karena dia membunuh orang lain, zahirnya membunuh, tapi ternyata dengan hukum ini
justru mewariskan apa? Kehidupan yang tentram. Tidak akan ada pembunuhan yang merajalela. Kenapa? Karena orang takut membunuh. Kalau dia membunuh akan dibunuh juga. Akhirnya apa? Mewujudkan kehidupan yang tentram, darah manusia aman. Makanya Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun. Hayatun dikatakan hayatun padahal qisas. Namanya qisas, yang membunuh dibunuh, yang melukai dilukai, yang membutakan dibutakan dan seterusnya. Ternyata justru mewariskan kehidupan yang indah, kehidupan yang tentram, kehidupan yang darah-darah manusia terjaga. Belum lagi ditinjau dari sisi apa penjelasan hukum-hukum di dalamnya. Itu sangat luas sekali. Makanya para ulama mengambil istimbat, mengambil petikan hukum dari ayat ini dengan apa? Hukum yang sangat banyak mereka petik dari ayat yang pendek ini. Walakum fil qisasi hayatun. Jelas ya? Itu namanya jawamiul kalim. Pendek, satu kalimat. Mubtada khabar. Walakum fil qisasi hayatun. Hayatun apa? Ya, mubtada muakhar. Nah, hayatun. Hayatun lakum. Hayatun lakum khabarnya. Atau fil qisasi hayatun lakum. Fil qisasi khabarnya. Fil qisasi hayatun lakum. Hayatun lakum mubtada, fil qisasi khabarnya, khabar muqaddam. Tayyib. Kalau dalam hadis, contohnya dalam hadis apa? Akan datang bersama kita. Semua hadis yang akan disebutkan di sini jawamiul kalim. Yang paling nampak itu innamal a'malu binniyat. Jumlah apa ini? Ismiyah sedikit sekali. Innamal a'malu binniyat. Al-a'malu mubtada, binniyat khabarnya. Tapi bersamaan dengan itu kata para ulama, innamal a'malu binniyat itu nisfuddin. Setengah agama, setengah agama. Setengah agama maksudnya dia luas sekali cakupan maknanya sampai-sampai melingkup banyak pembahasan agama. Iya, seluruh pembahasan agama ya kan apa? Niat itu syarat semua ibadah. Syarat semua ibadah. Jadi semua pembahasan agama masuk ini hadis ini. Masuk. Kemudian belum lagi pembahasan tentang ikhlas, pembahasan tentang hukum-hukum saja, yang hukum fikih saja semuanya masuk. Hukum-hukum ibadah, hukum fikih itu masuk semua ini. Karena innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung niatnya. Belum lagi membahas tentang ikhlas dan seterusnya, itu luas sekali. Karena itu tidak heran para ulama mengatakan bahwa hadis ini mengatakan sepertiga agama, ada yang mengatakan seperdua agama. Saking luasnya apa? Saking luasnya maknanya. Nah, terus Qala musannif rahimahullahu ta'ala, amma ba'du, faqad ruwina an Ali bin Abi Talib, tasdid ruwina, faqad ruwina an Ali, ruwina, faqad ruwina an Ali bin Abi Talib wa Abdullah ibn Mas'ud wa Mu'adh bin Hablin wa Mu'adh bin Jabalin wa Abi Darda'i wa Ibni Umar wa Ibni Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'ina min turkin katsiratin biriwayatin mutanawwi'atin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i wa fi riwayatin ba'athallahu faqihan 'aliman wa fi riwayatin Abi Darda'i wa kuntu lahu yawmal qiyamati syafi'an wa shahidan wa fi riwayati Ibni Mas'ud qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta wa fi riwayatin Ibni Umar kutiba fi zumratil ulama'i kutiba fi zumratil ulama'i wa husyira fi zumratis syuhada'i wa tafaqqal huffadu ala annahu, perbaiki bacanya Daniel. Wattafaqal huffadu ala annahu haditsu dha'ifun wa in kathurat turquhu
وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات فأول من علمته صنف فيه عبد الله ابن المبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر الأجري وأبو بكر الأجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعد وأبو سعد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو البكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 متقدمين والمتأخرين وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها perbaiki bacanya نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. Berkata musannif, semoga Allah merahmatinya, amma ba'du, telah diriwayatkan dari Ali ibn Abi Thalib. Ruwina. Telah diriwayatkan kepada kami, ruwina itu tulis. Diriwayatkan kepada kami dengan sanad dari Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang bersambung. Ruwina ditasdid ya, bisa juga ruwina tanpa tasdid, rawaina tanpa tasdid, bisa juga untuk baca ruwina. Dua bacaannya di situ, ruwina atau rawaina. Mananya ruwina diriwayatkan kepada kami dengan sanad yang bersambung, dengan sanad diriwayatkan kepada kami dengan sanad sampai kepada Ali bin Abi Thalib, begitu. Ulang. Telah diriwayatkan kepada kami dengan sanad yang bersambung yang sampai kepada Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda'i wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka seluruhnya. Dari jalur dari jalur yang berbagai macam, yang banyak, dari jalur yang banyak dan berbagai macam periwayatannya, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang menjaga untukku umatku dengan hafidha ala ummati, barang siapa menjaga untuk umatku, menjaga, menghafal, hafidha. Barang siapa menghafal untuk umatku 40 hadis dari perkara agamanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya pada hari kiamat bersama golongan para ahli fikih dan ulama. Nah, itu menghafal 40 hadis. Tapi ini hadisnya dhaif sebagaimana akan datang. Terus. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya sebagai seorang ahli fikih dan orang yang berilmu. Dalam riwayat Abi Darda bahwasanya, nah ini tadi yang disebut riwayatin mutanawwi'at. Riwayat yang bermacam-macam, maksudnya lafadznya bermacam-macam. Ada yang lafadznya begini, ada yang begitu. Ada ini riwayat lafadz-lafadznya ini. Lafadz Abu Darda begini, lafadz Ibnu Mas'ud. Nah, terus. Dalam riwayat Abu Darda bahwasanya saya akan menjadi pemberi syafaat. Siapa saya? Abu Darda. Bukan Abu Darda. Nabi.
bahwasanya Nabi akan menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya pada hari kiamat. Ya, gitu. Terus. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan kepadanya, masuklah dari pintu mana saja dari pintu-pintu surga yang kamu inginkan. Iya, terus. Dalam riwayat Ibnu Umar akan dicatat untuknya sebagai termasuk dalam golongan ulama dan akan dikumpulkan dalam golongan para syuhada. Iya. Para hufaz ulama ahli hadis bersepakat bahwasanya hadis ini merupakan hadis dhaif meskipun banyak periwayatannya. Jalur periwayatannya. Iya, jadi sana jalur-jalurnya banyak. Sahabatnya yang meriwayatkan banyak. Tapi bersama dengan itu para ulama ahli hadis mereka sepakat bahwa hadis ini hadis yang dhaif. Hadis ini hadis yang dhaif. Paham ya? Jadi tidak bisa dipakai berhujjah. Tapi penulis sebagaimana beliau sampaikan sebentar, beliau tidak berdalil ketika menulis Arba'in An-Nawawiyah. Kan apa hadis tadi bunyinya? Keutamaan menulis dan menghafal Arba'in, ya kan? Hadis-hadis Arba'in. Apa bunyinya? Barang siapa yang menghafal untuk umatku, yang menghafal ini hifz itu menghafalnya dalam dada atau menjaganya dalam bentuk tulisan. Menghafalnya dalam dada ya dengan hafal, menjaganya dalam tulisan yaitu dengan ditulis seperti penulis di sini, seperti An-Nawawi beliau jaga dalam bentuk tulisan. Nah, barang siapa yang menghafal 40 hadis untuk umatku dari perkara agamanya, membahas tentang perkara agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya pada hari kiamat termasuk dari kalangan atau berada di golongan para fuqaha dan ulama. Perhatikan keutamaannya. Hadis ini membahas tentang keutamaan menulis dan menghafal hadis arba'in. Tapi sayangnya hadisnya dhaif. Terus penulis berdalil ketika mengumpulkan hadis arba'in, apa dalilnya? Kan ini hadisnya dhaif, tidak bisa dipakai berhujjah. Apa dalil beliau? Beliau akan terangkan sebentar. Terus. Dan sungguh para ulama, semoga Allah meridhai mereka, telah menyusun kitab-kitab atau karya tulis yang tidak bisa lagi dihitung jumlahnya. Dan orang yang pertama kali aku ketahui menyusun kitab tersebut yaitu Abdullah bin al-Mubarak, summa Muhammad bin al-Aslam at-Tusi al-Alimu ar-Rubani, summa Hasan bin al-Sufyan an-Nasawi, wa Abu Bakr al-Ajuri, wa Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim al-Asfahani, wa Daruqutni wal Hakim wa Abu Nuaim wa Abu Abdurrahman as-Sulami wa Abu Sa'id al-Malini wa Abu Utsman as-Sabuni wa Abdullah bin Muhammad Abu Sa'id al-Malini, bukan orang Malino ya. Abu Sa'id al-Malini. Terus Abu Utsman wa Abu Utsman as-Sabuni wa Abdullah bin Abu Muhammad al-Ansari wa Abu Bakr al-Baihaqi wa khalaik, dan masih banyak di antara para ulama yang tidak bisa dihitung jumlahnya, baik dari kalangan ulama terdahulu dan belakangan. Yeah. Dan sungguh saya telah beristikharah kepada Allah Ta'ala. Siapa saya? Nabi. Hah? Iya. An-Nawawi. Dan saya itu An-Nawawi. Terus. Dan sungguh saya telah beristikharah kepada Allah Ta'ala dalam mengumpulkan 40 hadis ini dalam bentuk teladan. Bukan dalam bentuk. Sebagai bentuk. Ya. Sebagai bentuk. Dan ini sebagai bentuk teladan. Kalau dalam itu dalam rangka, dalam bentuk itu hal. Kalau sebagai bentuk atau karena meneladani itu apa? Maf'ul ajli. Ya. Itu bedakan cara menerjemahnya, maf'ul ajli, naat, hal. Itu kentara dari penerjemahannya mengisyaratkan i'rabnya. Paham? Antum harus kuasai itu. Antum ini kalau ya begini cara menerjemah naat, cara menerjemah maf'ul ajli, cara menerjemah hal. Begini modelnya. Itu harus antum kuasai supaya
Ketika antum dapat, oh begini cara terjemahnya dia, oh begini cara terjemahan dia, antum tidak akan lupa. Terus sebagai bentuk teladan kepada para imam-imam besar. Kalau antum bilang sebagai bentuk, antum katakan sebagai bentuk peneladanan atau karena meneladani, begitu. Terus sebagai bentuk atau karena meneladani para imam-imam besar dan para ulama ahli hadis Islam. Nah, para penghafal Islam, hufadzul Islam, para penghafal Islam. Terus dan sungguh ulama telah sepakat mengenai bolehnya mengamalkan hadis-hadis yang doif ini pada perkara keutamaan amal. Fadail amal ini tulis di situ. Ini penukilan kesepakatan di sini tidak benar. Penukilan kesepakatan di sini tidak benar. Kan beliau menukil apa? Kesepakatan. Begitu saja, tidak sepanjang-panjang. Nanti ada di syarah. Penukilan kesepakatan di sini tidak benar. Tidak benar para ulama sepakat bahwa kalau fadailul amal boleh mengamalkan hadis dhaif. Kan ada sebagian ulama mengatakan, ya, termasuk An-Nawawi, bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif kalau dalam fadail al-amal. Tahu fadail amal? Tentang keutamaan amalan. Ya Arham sering baca ini. Dulu ya. Endam sekarang. Baik. Kadang hadisnya dhaif. Tapi untuk menghasung manusia beramal, tidak apa-apa dhaif, yang penting semangat. Padahal dhaif. Ini tidak benar, ya. Yang benarnya para ulama khilaf, dan yang kuatnya baik itu dalam masalah akidah, fikih, fadail amal, akhlak, semuanya tidak boleh mengamalkan hadis dhaif. Tidak boleh mengamalkan apa? Hadis yang dhaif. Kecuali bisa dikuatkan, dhaifnya dhaif yang lemah, maksudnya dhaifnya dhaif yang ringan. Dhaifnya ringan bisa dikuatkan dengan dalil lain, itu boleh. Tapi kalau dhaif dan tidak ada tumpuan kepada hadis lain, tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai. Kadang ada hadis dhaif tapi ada apa? Ada syawahidnya, ada yang mendukungnya dari dalil lain. Ini tidak apa-apa dipakai karena ada dalil pendukungnya. Baik itu dari hadis juga atau dari Al-Qur'an. Terus wa ma hadza. Meskipun demikian, sandaranku bukanlah terhadap hadis ini. Ya, maksudnya sandaran beliau dalam menulis Arba'in An-Nawawiyah. Kan hadis tadi dhaif. Hadis tentang keutamaan menulis Arba'in An-Nawawiyah, menulis kitab Arba'in dalam hadis itu dhaif. Saya ulangi. Hadis yang menyebutkan keutamaan menulis atau menghafal hadis Arba'in itu dhaif. Terus apa sandaran beliau dalam menulis kitabnya ini? Terus akan tetapi sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, hendaknya orang yang menyaksikan di antara kalian menyampaikan kepada orang yang tidak menyaksikan atau orang yang tidak hadir. Ya, menyaksikan maksudnya orang yang hadir. Asy-syahidin al-hadir. Hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kan waktu Nabi SAW kadang menyampaikan ilmu, banyak sahabat yang lagi kerja, lagi di kebun, lagi berternak, lagi mengembala, kadang lagi di luar kota berperang atau apa. Maka Nabi sampaikan, yang hadir kasih tahu yang tidak hadir. Kasih tahu yang tidak hadir tentang ilmu yang beliau sampaikan. Nah, begitu pula berarti yang menghafal kasih tahu kepada yang tidak hafal. Yang sudah tahu hadis Nabi sampaikan kepada yang tidak tahu. Orang awam yang belum tahu kasih tahu. Paham ya? Itu makna hadis. Terus. Dan sabda Nabi SAW, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada orang yang mendengarkan perkataanku, lalu dia memahaminya, lalu dia menyampaikannya sebagaimana apa yang ia telah dengar. Ya, wa'ah itu dia pahami dan dia hafal. Wa'a itu dia simpan dalam wi'a itu wadah yang dimaksud hatinya. Dia pahami, wa'ah dia pahami dan dia hafal. Setelah itu dia sampaikan kepada orang lain sebagaimana yang dia dengar.
sebagaimana yang dia dengar dari Nabi SAW. Nah, ini sandaran beliau dua hadis ini. Makanya beliau menulis kitab Hadis Al-Arba'in, Al-Ahadits Al-Arba'in, dengan bersandar pada dua hadis ini. Nabi bersabda, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, atau bisa dipahami, hendaknya yang menghafal hadis, yang mengetahui hadis, dia sampaikan kepada yang tidak hafal dan tidak tahu. Nah, penulis termasuk orang yang menghafal hadis, mengetahui hadis arba'in ini. Maka beliau tulis untuk menyampaikan kepada murid-muridnya atau orang-orang setelahnya yang tidak tahu hadis ini. Termasuk kita, dulu tidak kita tahu hadis-hadis ini. Lewat tulisan beliau akhirnya kita tahu. Paham ya? Berarti beliau termasuk dari orang yang disabdakan oleh Nabi SAW di sini. Yang hadir, yaitu yang hadir atau menghafal, yang mengetahui hadis Nabi, hendaknya disampaikan kepada orang yang tidak hadir atau tidak tahu atau tidak hafal. Nah, jadi beliau lakukan itu karena mengerjakan perintah Nabi. Mengerjakan apa? Perintah Nabi. Dan juga supaya termasuk dari orang-orang yang dijanjikan oleh Nabi SAW bercahaya wajahnya. Karena Nabi mengatakan, semoga Allah memberikan cahaya kepada seorang yang mendengarkan ucapanku, baik itu dia dengar langsung atau dia dengar dari rawi ke rawi, kan mendengar juga namanya. Dia dengar dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai ke Nabi. Nah, dia dengar dari ucapan Nabi SAW, lalu dia hafal, dia sampaikan ke orang lain sebagaimana dia dengar. Nah, maka beliau tulis Arba'in An-Nawawiyah ini karena mengamalkan dua hadis ini. Sandaran beliau, landasan beliau dalam menulis adalah dua hadis ini, bukan hadis yang dhaif yang tadi. Bukan hadis dhaif yang tadi. Karena hadis yang dhaif yang tadi itu dhaif, disepakati oleh para ulama kedhaifannya tidak bisa dipakai berhujjah, bahkan walaupun dalam fadailul a'mal. Nah, jelas ya? Masih panjang ini. Kita ya saja dulu yang ada. Nanti dilanjutkan. Qala rahimahullah, yani Yahya bin Syaraf An-Nawawi Abu Zakaria rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi. Andak Daniel, alhamdu. Mana khabar? Mana jumlah ismiyah? Jumlah itu? Hah? Cepat. Hah? Diam antum, diam. Yang kalau ditanya saya yang bicara. Taib. Jar majrur, sibul jumlah bukan jumlah. Alhamdulillahi Rabbi andak arham. Badal kemana? Terus al-alamin. Terus majrur tanda jarnya apa? Jama' mudzakkar salim. Mutakkid. Yakin? Azam. Jama' mudzakkar salim. Abdul Musawir. Mulhaq arham. Diingat. Bukan jama' tapi mulhaq, jama' mudzakkar salim. Beda kalau jama' mudzakkar salim untuk orang berakal atau sifat berakal. Itu al-alamin bukan berakal dia. Bukan sifat nama berakal dan bukan sifat untuk yang berakal. Terus qayyumis samawati wal aradin. Qayyumi. Yahya. Jawab cepat supaya kita banyak juga kita ambil. Apa Yahya?
Hah? Apa? Qayyumi. Qayyumi kenapa jar? Enggak tahu? Enggak cari tahu waktu persiapan? Hah? Cari tahu. Saya sudah bilang, semua harokat itu mau baca rafa, nasab, jar, antum cari tahu. Kira kerja sama, Fauzan. Atau apa? Badal. Qayyumi samawati wal aradin. Kalau atuf bayan. Nah, ya, badal qayyumi Rabbil alamin qayyumis samawati wal aradin, itu bisa badal, bisa di atuf bayan, bisa juga na'at. Bisa. Semuanya mungkin dan punya sisi. Rabbil alamin qayyumis samawati wal aradin. As-samawati عندك يحيى samawati mulhaq jama mana salim ala radin. Iya, apa dia? Isim apa namanya? Sinyal lagi bos dulu Daniel. Al aradin mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Apa i'rabnya itu dua itu? Apa radin i'rabnya? Ma'tuf kemana? Langsung enggak usah. As-samawat langsung ya. Kalau saya tanya langsung kasih lengkap jawabannya. Jangan pertanyaannya double. Ma'tuf ke as-samawati. As-samawati sendiri kenapa jar? Mudhafun ilaih. Nah, mudabbiri hendak Aril badal kemana? Rob badal ke Allah semua. Tapi bisa atuf bayan atau badal, bisa juga na'at. Zahirnya bagus diarahkan ke na'at saja. Walaupun bisa tiga-tiganya tapi bagus na'at. Mudabbiril khalaiqi ajma'in. Mudabbiril khalaiqi ajma'in. Mudabbir na'at. Isim apa itu Heril? Isim fa'il sulasi atau sana sulasi? Lanjut, langsung jawab ya. Langsung jawab. Kalau ini sulasi, ini sulasi. Supaya saya tidak tanya lagi. Dan supaya cepat juga. Mudabbir isim fa'il selain sulasi. Atau langsung kalau antum sebut langsung begini misalnya, mudabbir isim fa'il dari fa'alah, wazan fa'alah, atau isim fa'il dari dabbaro. Itu lebih mantap lagi karena itu langsung sebut asalnya. Paham ya? Gitu supaya enggak capek-capek ditanya. Mudabbiril khalaiqi ajma'ina. Daniel, cepat. Ajma'in taukid apa namanya? Ma'nawiyatul lafzi, mana muakkad? Al-khalaiq. Mudabbiril khalaiq ajma'in. Dia nasab atau jar itu? Nasab. Muakkadnya mana? Khalaiq. Konsisten. Jar. Ba'ithir rusuli. Ba'ithi. Arham. Cepat. Terus badal kemana? Mana mubdal minhunya? Allah. Kalau badal tapi bagus tadi saya bilang na'at. Bisa tiganya tapi saya bilang bagus na'at saja. Terus taib salawatuhu wa salamu alaihim ilal mukallafin. Hendak saya ulangi dulu. Ba'ithi ar-rusuli salawatuhu wa salamu alaihim. Salawatuhu kenapa tiba-tiba rafa?
Sebagai apa? Nah, fa'il dari mana? Baik. Tidak ada hubungannya itu dalil. Jumlah ittiradiyah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hubungannya dengan baik. Tidak nyambung juga maknanya. Tidak nyambung. Allah mengutus para rasul kepada mukallafin. Salawatuhu wassalamu alaihi itu tambahan saja, sisipan. Jumlah tiradi antum hilangkan pun tidak ada masalah. Ba'ithir rusul ilal mukallafin. Allah itu yang mengutus rasul, para rasul kepada seluruh mukallaf. Begitu maknanya, jelas. Salawatuhu wassalamu alaihi itu hanya sekedar antum bersalawat kepada para nabi. Nah, salawatuhu apa dia? Mubtada kan jumlah baru itu, jumlah ittiradiyah, jumlah sendiri dia. Paham? Jumlah sendiri dia. Salamuhu atof alaihim khabarnya. Paham ini? Salawatuhu wassalamuhu alaihim. Nah, ilal mukallafin azam. Mukallafin apa? Ya, terus isim apa dia? Isim apa dia di sorof? Mukallafin. Maf'ul langsung. Iya, maf'ul apa? Untuk sulasi atau selain sulasi? Untuk selain sulasi. Langsung sebut madinya. Mukallaf isim maf'ul dari madinya ini. Apa ini madinya? Ini. Iya, fa'ala wazannya. Nah. Ya, antum bilang bagaimana? Isim maf'ul dari kal. Ya, gitu. Begitu nanti ya. Dipahami semuanya. Jangan berulang kali saya ingatkan. Taib ilal mukallafin, mukallaf isim maf'ul dari kallafa yukallifu. Nah, lihidayatihim wa bayani syara'i ad-dini. Syara'i, kenapa jar? Hendak Abdul Musawir. Taib bidalailil qat'iyyati, hendak Yahya. Naat qat'iyyah. Asalnya dia masdar, tidak bisa jadi naat. Cuma di sini jadi naat, kenapa? Ada ya nisbah. Ada ya nisbah itu namanya. Bidalailil qat'iyyah. Bidalaili al-qat'iyyah naat. Wa wadhihatil barahin. Wadhihah. Kenapa jar? Kemana? Qat'iyyah. Dalail, jar ke dalail. Atau ke dalail. Kalau al-barahin, barahin apa? Lihat baik-baik. Nat wadhihatil barahin. Mudhafun ilaih. Wadhihah, wadhihat isim apa di saraf? Cepat habis waktu kita ini. Wadhihat. Kan saya sudah sampaikan. Hilangkan tambahannya dulu supaya kentara. Wadhihat, hilangkan tambahannya. Apa tambahannya? Hilangkan. Wadih, berarti wadih. Apa itu? Isim apa di saraf? Fa'il. Cepat sedikit. Barahin. Barahin isim apa? Fauzan, cepat. Barahin isim apa itu? Barahin masdar. Fa'il apa itu yang wazan begitu? Fa'ilnya sulasi, selain sulasi ada wazan begitu. Yang mudzakkar salim. Sebut semua saja. Hairil. Semula dilain sarif. Ya,
Siga muntahal jumu, bilang siga muntahal jumu. Barohin, dananir, darohim. Burhan, jama dari burhan, jama taksir. Burhan jamanya apa? Barohin. Ahmaduhu. Daniel, ahmaduhu apa? Ya, mustatir apa? Wujuban. Nah, ala jami'in ni'ami. Arham ini, ni'am. Isim apa itu? Jamak taksir. Apa mufradnya? Ni'matun, ya, ni'mah. Jami'in ni'ami. Kenapa jar? Taib. Wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Anda kazam wahdah. Hal. La syarika an Abdul Musawir. Cepat. Mana khabar? Lahu al-wahidul qahar. Kenapa rafa Yahya? Mana man'ud? Allahu, ya. Ahsant. Al-wahidul qaharu al-karimul ghaffar. Apa itu Yahya? Apa semua itu? Al-qahar, al-karim, al-ghaffar. Naat semua. Naat berapa kali naat itu? 4 kali. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Abduhu, kenapa rafa? Fazan. Kabarana wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh afdalul makhluqin. Afdalu kenapa rafa? Mubtada. Mana khabarnya kalau mubtada? Lihat dari awal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin. Khabar dari mana mubtada? Coba Hairil. Daniel. Kenapa? Untuk menilai Daniel bagaimana? Afdalunya Daniel, afdalunya. Naat. Mana dia? Man'ud. Muhammadan. Afdalah berarti. Arham. Kenapa lambat sekali berpikir nyantum semua? Arham. Khabar dari mana? Wah, enggak nyambung, tambah jauh ini. Kenapa? Azam. Khabar? Apa? Khabar mana mubtadanya? Khabar dari mana? Bisa, mahadzuf bisa. Huwa afdalu, bisa. Tapi ada yang lebih dekat. Menjawab Abdul Musawir. Ya. Natnya abdu. Bisa jawab badal abdu. Abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin. Di situ masa Muhammadan, afdala nanti Muhammadan. Dibaca afdala. Abduhu. Mengirab itu nyambung terjemahannya. Masa khobar mubtadanya Rasulullah, bagaimana itu Arham? Taib. Afdalul makhlukin, yang mana beliau adalah, kan begitu diterjemah, hamba dan rasulnya, habib dan khalilnya, yang mana beliau adalah afdalu al makhlukin,
Jadi kalau baca afdalu berarti badalnya ke abdu atau naatnya ke abdu. Kalau rofa ke situ dia. Sama nanti setelahnya itu al-mukarram, tasdid itu rohnya. Tasdid, perbaiki itu, mukarram, tasdid rohnya. Al-makhluqin, siapa Yahya? Cepat. Hah? Mulhaq. Jamu mudzakkar salim atau mulhaq? Bisa bedakan? Hah? Yahya. Apa ini? Mulhaq atau jamu mudzakkar? Makhluqin. Apa kaidahnya? Sudah belajar di Mutammimah. Kalau mulhaq tidak ada mufradnya atau sifat yang tidak berakal. Hah? Atau nama yang tidak berakal. Laki-laki yang tidak berakal. Kalau ini makhluqin jamu mudzakkar salim, isim apa dia disaraf? Makhluk isim fa'il. Langsung sebut fa'il dari maf'ul dari maf'ul dari apa? Khalaqa, langsung maf'ul dari khalaqa supaya lancar. Al-mukarram, hendak Fauzan cepat. Sim karrama. Nah, al-mukarramu apa i'rabnya? Nat lagi itu sama tadi afdalu. Al-mukarram bil Qur'anil azizi al-mu'jizatil mustamirrah. Nah, al-azizi kenapa jar herel? Al-mu'jizah apa dia? Naat juga al-mu'jizah. Cuma muannas di situ tanya bukan ta muannas ya. Tanya itu namanya ta al-mubalaghah, lil mubalaghah. Sangat melemahkan. Mu'jizah itu apa arti mu'jizat? Melemahkan orang-orang tidak bisa mendatangkan yang semisalnya, semisal Al-Qur'an itu namanya mu'jizat. A'jaza yu'jizu, mu'jizah. Sangat melemahkan makhluk untuk mendatangkan yang semisalnya. Itu mana asalnya mu'jizah. Cuman mu'jizah ini sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Mu'jizat mustamirrah. Apa mustamirrah? Naatnya lagi. Naat untuk apa dia? Al-mu'jizah. Taib, naat untuk al-mu'jizah. Bisa juga al-mu'jizah itu badal dari Al-Qur'an. Al-mukarram bil Qur'anil aziz, yaitu mu'jizat yang terus menerus ada bersamaan dengan bersilih gantinya tahun. Taib. Mana al-mustamir mu'jizah, al-mu'jizah dan al-mustamir Daniel, apa itu dia? Isim apa disaraf? Mustamir. Naam, arham, ta'aqub. Enggak. Taib, wa bis sunanil mustanirah andak azam mustanirah. Disaraf mustanirah mudhaf ilaih. Tunggu dulu. Mustanirah apa i'rabnya? Nah, apa disaraf? Lanjut. Isim apa disaraf? Fa'il dari. Lanjut. Isim fa'ilnya apa? Apa madinya? Istanaro. Istanaro yastaniru. Mustarsyidin, coba Abdul Musawir.
Ya. Al-makhsus. Taib bijawami' apa itu isim apa namanya? Jamak taksir apa istilahnya? Jawami' siga muntaha. Kenapa dijer di situ? Mudhaf. Dijer dengan kasrah karena mudhaf ya. Dijer oleh bi. Kenapa kasrah padahal mamnu minas sarf? Jawabannya karena mudhaf. Al-kalimi dia isim isim jama'. Isim jama'. Mufradnya kalimah. Wasamahatid dini salawatullah. Kenapa lagi salawatu rafa Yahya? Mubtada, khabarnya berulang itu. Khabarnya mana? Alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin. Mursalin isim apa itu Yahya? Ya. Fa'il atau maf'ul? Cepat. Hilangkan caranya itu supaya benar, hilangkan tambahannya Yahya. Berarti apa? Mursal. Itu terkecoh karena ada tambahannya. Dikira kasrah sebelum akhir, ternyata fathah mursal. Kalau ada linya itu kadang mengecoh, mursali. Mengecoh tuh, makanya saya bilang hilangkan dulu tambahannya supaya jelas. Paham ya? Dengar semua, hilangkan dulu tambahannya supaya jelas. Ini kasrah sebelum akhir atau fathah sebelum akhir? Mursal, fathah sebelum akhir. Paham Arham? Tayyib wa ali kullin wasairis salihin. Tayyib. Habis waktu kita nanti lanjutkan yang tadi. Tayyib, tidak apa-apa, satu halaman saja, tidak terlalu banyak. Yang penting kayak kemarin saya bilang, semua i'rabnya harus antum tahu. Ini kenapa saya baca rafa, nasab, jar. Kalau ada fi'il cari fa'il, kalau ada mubtada cari khabar, ada inna cari isim dan khabarnya, ada kana cari isim dan khabarnya. Kalau fi'il mutaddi cari fa'il dan maf'ul bihinya dan seterusnya. Begitu ya, cari. Kalau tidak tahu, kalau semuanya sudah kerjasama tidak tahu, baru lingkari, nanti tanya sama saya. Gitu. Tidak usah banyak-banyak. Tidak usah banyak-banyak, yang penting baca tiap hari. Mana tadi? Sampai mana tadi? Syarahnya ya. Baca syarahnya itu selesaikan syarahnya yang tadi. Selesaikan syarahnya yang tadi, 1 halaman setengah di situ. Kerjasama. Kalau tidak tahu baru, kalau semuanya sudah menyerah, lingkari pakai pensil, tanya ke saya. Tafadhal, subhanakallahumma wa bihamdika, tafadhal. Sama, cuma antum bilang nanti li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Bilang alamatu raf'i al-wawu li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Paham?